kajian sehat, Bapak, Ibu, saudaraku yang dirahmati Allah. Sakit juga bisa menjadi penghapus dosa. Dalam sabda Rasulullah SAW, tidaklah menimpa seseorang mukmin rasa sakit yang terus-menerus, kepayahan, derita penyakit, dan juga kesedihan, bahkan sampai kesusahan yang menyusahkannya, melainkan akan dihapuskan dengan dosa-dosa. Subhanallah. Hadis riwayat Muslim. Jadi dalam hadis tersebut bahwasanya sakit penggugur dosa. Bapak, Ibu, saudaraku yang dirahmati Allah. Jadi jangan khawatir, la tahzan innallaha ma'ana. Ketika kita sakit, janganlah bersedih, Allah bersama kita. Ternyata di balik sakitnya kita ini, Allah menurunkan hikmah-hikmah yang sangat luar biasa. Ini untuk kita renungkan, ini untuk kita muhasabah. Jadi introspeksi diri kita, kenapa kita sakit. Semoga ini adalah ujian dari Allah. Hikmah yang pertama Allah turunkan itu ketika kita sakit, hikmah yang pertamanya itu menghindari dari siksa api neraka. Karena ada hadis yang menerangkan dari hadis riwayat Al-Bazzar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sakit demam itu menjauhkan setiap orang mukmin dari api neraka. Ini hanya sakit demam. Mungkin sakit-sakit yang lebih kronis, sakit-sakit yang sangat luar biasa, kita penderitanya tuh kesakitan. Mudah-mudahan inilah sebagai hikmahnya. Jadi setiap orang mukmin akan dijauhkan dari api neraka. Subhanallah. Hikmah yang kedua itu dihapuskan dosa. Nah, ini ada nih hikmah yang kedua itu. Tadi kita sudah bahas. Yang pertama itu sakit sebagai penggugur dosa. Allah menurunkan maghfirahnya, yaitu Allah menurunkan ampunannya. Dengan catatan kita menyikapi sakit kita yang derita kita ini, kita bisa sabar, ikhlas, dan berpikir positif kepada Allah terutamanya. Yang ketiga, hikmahnya itu adalah sebagai sumber kebaikan. Ini ada hadis dari riwayat Muslim, sungguh semua urusannya merupakan kebaikan, dan hal ini tidak terjadi kecuali bagi orang-orang mukmin. Kurung tutup kurung yang sakit. Jadi sumber kebaikan yang lainnya itu kita sebagai wasilahnya mendatangkan orang-orang untuk bersilaturahmi kepada kita. Gitu kan? Banyak yang ketika kita sakit, Bapak, Ibu, atau saudara semuanya pernah mengalami ditengok dengan sanak saudara, tetangga, teman-teman. Subhanallah. Itu sebagai wasilahnya kita memfasilitasi orang untuk menjalankan silaturahmi. Hikmah yang keempat dari sakit itu membuat kita kembali mengingat Allah. Subhanallah. Jadi ketika kita sakit, kita selalu mengingat Allah. Ya Allah, kita berdoa kepada Allah, sembuhkanlah sakitku ya Allah. Wa idza maritu fahuwa yasfin. Jika aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Ini ada potongan dari surah Al-An'am ayat 42. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kesengsaraan dan kemelaratan supaya mereka memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri. Jadi ketika Allah sudah menguji
hambanya, kita sebagai hambanya, sebagai manusia. Jadi ujiannya itu ada ujian kesengsaraan, kemelaratan atau kekurangan harta dan sebagainya, supaya Allah tuh sebenarnya sayang kepada kita. Jadi supaya kita tuh mengingat kepada Allah sebagai Maha Pencipta atas segalanya. Subhanallah. Hikmah yang kelima, membuat kita lebih optimis untuk bertahan hidup. Jadi kalau kita sakit pengen cepat sembuh tuh. Nah itu. Jadi hikmahnya itu kita pengen bertahan hidup. Subhanallah.